Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan English Premier League antara Aston Villa versus Chelsea yang dimenangkan Chelsea dengan skor akhir 1-3. Padahal Chelsea tertinggal dalam pertandingan tersebut, tapi karena memang ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel, di mana Lukaku masuk dan akhirnya Chelsea bisa meraih kemenangan penting karena di pertandingan sebelumnya kita tahu Manchester City kembali menang, bahkan menang telak lawan Leicester City, dan mereka untuk sementara masih berada di peringkat nomor 1. Di peringkat nomor 2 adalah Liverpool dan di peringkat nomor 3 adalah Chelsea. Poin antara Liverpool dan juga Chelsea itu sama, 41 poin, tapi Liverpool menang dari selisih gol. Memang jelang pertandingan ini banyak yang meragukan apakah Chelsea bisa meraih kemenangan. Ya karena dalam 2 pertandingan terakhir di Premier League, mereka hanya bisa meraih hasil imbang kan teman-teman. Lawan Wolves 0-0, bahkan di pertandingan lawan Wolves tidak banyak peluang yang bisa dihasilkan oleh para pemain Chelsea. Kemudian sebelumnya juga lawan Everton tertahan dengan skor imbang 1-1 di kandang sendiri, dan sebelumnya menang lawan Leeds karena ada 2 penalti yang bisa dicetak oleh Jorginho. Memang penalti tersebut sah sih karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Leeds kepada pemain Chelsea. Sama juga seperti di pertandingan dini hari tadi, ada pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Aston Villa, yang pertama ke Callum Hudson-Odoi dan kedua ke Romelu Lukaku, sehingga Jorginho kembali bisa mencetak 2 gol. Nah, yang banyak mengkritik tentang Thomas Tuchel bahwa Tuchel ini tidak bisa melakukan improvisasi dalam taktik atau juga formasinya. Nah, perlu lagi nonton pertandingan dini hari tadi. Karena saya juga pada saat siaran di SCTV pertandingan ini, pada saat saya ditanyakan kenapa Thomas Tuchel ini tidak bisa melakukan suatu perubahan dengan taktiknya atau juga formasinya. Ya seperti yang saya jawab, bahwa mungkin Tuchel ini keras kepala. Tapi tidak ada salahnya juga jika dia tidak melakukan perubahan dalam taktik atau juga formasinya. Ya karena dengan taktik dan formasi tersebut, dia bisa membawa Chelsea ke top 4 musim lalu dan Chelsea menjadi juara Liga Champions. Serta Chelsea juga sebetulnya lolos ke final Piala FA tapi kalah lawan Leicester City. Jadi jika dia melakukan suatu perubahan, bisa jadi perubahan itu akan backfire, menjadi bumerang. Ya karena para pemain tentunya sudah memahami konsep permainannya sejak musim lalu. Tapi yang menjadi persoalan di Chelsea itu kan adalah begitu banyak pemain inti yang cedera, terutama di lini tengah. Karena lini tengah itu adalah mesin dari Chelsea teman-teman, di mana ada Jorginho, ada Kante, ada Kovacic juga, dan kita tahu sempat 2 pemain di lini tengah tersebut yang absen dan ada Jorginho saja yang tersisa, yang akhirnya Jorginho juga sempat cedera. Ya tentu itu juga menyulitkan Chelsea untuk bisa create chances and also score goals from open play. Dan juga kita tahu salah satu masalah Chelsea adalah bahwa mereka tidak punya striker yang bisa banyak mencetak gol. Memang ada pemain-pemain lain yang bisa mencetak gol, seperti Mason Mount, seperti juga Reece James ya. Tapi jika pemain-pemain inti di tengah itu absen, tentu akan sulit juga untuk bisa membangun serangan secara rapi. Dan memang terlihat bahwa para pemain Chelsea di pertandingan dini hari tadi bermain dengan serangan atau pola serangan yang tetap sama, yaitu mengandalkan permainan dari kedua sektor flank ya, karena memang disitulah salah satu kekuatan lainnya Chelsea, yaitu 2 wingback yang aktif maju ke depan dan juga cepat turun ke belakang untuk bisa melapisi lini pertahanan. Kita bahas dulu ya line up dari kedua tim ya teman-teman ya. Nah jangan lupa juga Arsenal juga menang telak nih teman-teman lawan Norwich dengan skor akhir 0-5. Ya memang Norwich adalah tim yang kemungkinan besar akan terdegradasi ya, tapi bisa menang 0-5 away juga kan suatu yang luar biasa ya untuk Arsenal, apalagi diperkuat oleh mayoritas pemain-pemain muda. Dan kita lihat bagaimana City untuk sementara berada di peringkat nomor 1 dengan 47 poin teman-teman. Selisih poinnya ini sudah 6 poin. Sebelum pertandingan Villa lawan Chelsea, selisih poinnya sudah 9. Nah, jika Chelsea tidak menang, ya akan semakin sulit untuk mengejar Manchester City. From the lineup, ini dia dari Aston Villa. Sayang sekali pelatihnya Steven Gerrard tidak sehat sehingga tidak bisa berada di pinggir lapangan, digantikan oleh asisten pelatihnya Gary McAllister, yang kita tahu pemain hebat dulu, main di Leeds, kemudian juga bermain di Liverpool. And Emiliano Martinez, mantan penjaga gawang dari Arsenal, di penjaga gawang Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Matt Targett, kemudian Morgan Sanson, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, dan kita lihat ada 3 pemain di depan, Buendia, Danny Ings, dan juga Ollie Watkins. Ollie Watkins dalam
berapa 6 pertandingan terakhir sejak dilatih oleh Steven Gerrard ya bisa berhasil mencetak 3 gol, dan Aston Villa sejak dilatih oleh Steven Gerrard menjadi tim yang ofensif, mereka bisa mencetak 9 gol dalam 6 pertandingan terakhir dan hanya kalah 2 kali, itu pun lawan 2 tim besar lainnya, Liverpool dan juga Manchester City. Nah, ini kan salah satu tim besar lainnya, Chelsea, yang berhasil mengalahkan mereka. Jadi sepertinya materi pemain dari Aston Villa ini masih belum cukup bagus ya untuk bisa mengimbangi tim-tim besar yang punya materi pemain yang jauh lebih bagus. Ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain untuk Aston Villa seperti Leon Bailey dan juga Marvelous Nakamba. Untuk Chelsea kita tahu lebih banyak lagi yang tidak bisa bermain seperti Ben Chilwell ya, salah satu pemain yang sebetulnya juga sudah cukup banyak mencetak gol, Timo Werner ya, kemudian Hakim Ziyech kita melihat sepertinya belum 100% fit. Dan dari Chelsea line-up-nya ada Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, kemudian Marcos Alonso, Jorginho, Kante, ini dia rekan sehati ya di lini tengah dari Chelsea, Reece James, Antonio Rudiger, Thiago Silva, Trevor Chalobah, dan juga Edouard Mendy. Dari jalannya pertandingan, Chelsea sebagai tim tamu keluar menyerang. Banyak peluang yang coba mereka ciptakan, tapi gagal mereka melepaskan tendangan on target karena defense dari Aston Villa ini cukup baik. Dan juga jika saya perhatikan strategi dari Aston Villa di pertandingan ini adalah untuk menahan dulu gempuran dari para pemain Chelsea. Mereka mengandalkan counter attack, dan counter attack-nya juga cukup unik teman-teman, yaitu mengandalkan through pass. Ketika mengandalkan through pass, tentu bola itu bisa lebih cepat sampai ke lini pertahanan dari Chelsea. Jadi para pemain Chelsea yang berada di lini pertahanan itu perlu betul-betul fokus. Dan memang terlihat para pemain Chelsea back 3 yang berada di lini pertahanan itu cukup baik melakukan blocking atau intercept, sehingga para pemain Villa sulit untuk bisa melepaskan tendangan ke arah Mendy. Memang Chelsea yang mendapatkan peluang dulu kan dari Mason Mount untuk tendangan yang terkena tiang, tapi ternyata Aston Villa yang bisa mencetak gol lebih dulu ketika target mengirimkan bola ke dalam kotak penalti, tapi terkena Reece James yang sepertinya ingin menghalau bola, dan bola justru bisa masuk ke gawang dari Mendy. Sudah out of position dia, tapi Chelsea tidak menyerah. Memang dari jalannya pertandingan Chelsea lebih sering membangun serangan itu dari Alonso, dan Alonso yang berkali-kali mengirimkan crossing tapi tidak bisa diterima oleh rekan yang lain karena halauan-halauan bola yang dilakukan oleh para pemain Aston Villa di defense. Bisa memberikan through pass yang diterima oleh Callum Hudson-Odoi dan dia dilanggar oleh Matty Cash. Jorginho again a good penalty taker, dia bisa menyelesaikan penalti ini dengan baik sehingga dia mencetak gol kelimanya ya bagi Chelsea setelah mencetak gol kedua, setelah mencetak gol untuk menyamakan kedudukan di pertandingan ini ya. Betul, gol kelima dia, dan 5-5-nya itu dari penalti. Musim lalu Jorginho adalah top scorer dengan 7 gol dan 7-7-nya dari penalti. Memasuki babak kedua, pada saat saya siaran, saya juga berdiskusi bahwa nih kesulitan Chelsea ini adalah dalam menciptakan peluang dan juga tentunya mencetak gol. Perlu ada perubahan yang dilakukan. Mungkin Lukaku or maybe Ziyech. Ternyata Lukaku yang masuk dan yang diganti adalah Trevor Chalobah. Bingung juga kita. Kok Chalobah yang diganti ya? Ternyata Chalobah itu diganti, Reece James turun ke defense, dan Callum Hudson-Odoi main di wingback. Nah, ini yang membuat perubahan yang signifikan dalam cara Chelsea menyerang. Oh, and by the way, di babak pertama tuh Villa tidak dapat loh peluang yang berbahaya selain gol itu. Ada tendangan dari Ollie Watkins tapi menyamping dan bisa juga ditangkap oleh Edouard Mendy. Jadi tidak ada peluang yang berbahaya. Artinya secara defensif Chelsea bermain baik. Mereka solid di belakang walaupun para pemain Villa tuh berkali-kali melakukan counter attack dengan true pass mereka yang memang bahaya. Ada juga satu kali Mendy harus keluar dari kotak penalti untuk menghalau bola ketika sudah dekat ke Watkins. So ketika Chalobah ini keluar, Lukaku masuk, artinya ada target man. Nah, dengan cepat bola itu diberikan ke depan agar para pemain yang berada di wing itu bisa memberikan umpan ke Lukaku, dan akhirnya kita lihat bahwa umpan yang akurat dari Callum Hudson-Odoi bisa disambar oleh Lukaku dengan kepalanya. Itulah pekerjaan dari Lukaku, yaitu finisher, dan dia bisa membawa Chelsea unggul dengan skor 1-2. Itu sangat penting teman-teman. Sebelum itu juga kita tahu Thiago Silva ditarik keluar, dimainkan Christensen karena Villa juga di menit-menit awal babak kedua ini keluar menyerang. Dan setelah unggul 1-2, N'Golo Kante ditarik, tampaknya dia tidak 100% fit, dan kemudian kita lihat bahwa Mason Mount mendapatkan peluang itu ya setelah diberikan umpan yang cukup baik oleh Jorginho. Sayang ya, dia sudah gocek Martinez tapi tendangannya off target, tampaknya off form ini ya.
Mason Mount di match ini. Kemudian kita lihat ada pertukaran passing antara Kovacic dan juga Lukaku yang hampir saja Callum Hudson-Odoi mencetak gol, dan terlihat sejak Lukaku masuk dengan kekuatan fisiknya dia bisa menyulitkan para pemain Villa di pertahanan, dan Villa keluar all out tapi mereka cuma bisa mendapatkan satu peluang dari El Ghazi, juga bukan peluang yang berbahaya. Artinya memang defense dari Chelsea luar biasa, lini tengah juga solid, dan akhirnya setelah Callum Hudson-Odoi, jika saya tidak salah, yang mengirimkan umpan through pass diterima oleh Lukaku, dia sprint, ya luar biasa, dia sprint dan akhirnya dia dilanggar oleh Konsa. Betul, Konsa yang melanggar, dan Jorginho kembali bisa mencetak gol dari penalti. Ada 2 penalti dari Chelsea di pertandingan ini yang membuat Chelsea meraih kemenangan 1-3. Gak masalah juga sih mau ada 2 atau 3, karena memang pemain Chelsea itu kan dilanggar di dalam kotak penalti. Jorginho telah total mencetak 6 gol untuk Chelsea, 6-6-nya dari penalti, and Chelsea bisa meraih kemenangan setelah dalam 2 pertandingan terakhir di Premier League bermain imbang. Ini adalah kemenangan yang penting dan kembali membungkam kritik, ya, atau orang-orang yang mengkritik Thomas Tuchel, karena kita lihat bahwa berkat pergantian pemain dari Thomas Tuchel dan dengan konsistensinya untuk mempertahankan konsep permainannya, akhirnya Chelsea bisa meraih kemenangan penting. Not an easy game versus Aston Villa yang kita tahu semangat para pemainnya berlipat ganda sejak ditangani oleh Steven Gerrard. Tapi kita lihat bahwa permainan taktis dari Chelsea yang bisa membuat mereka meraih kemenangan. Dan silakan bagi teman-teman yang punya analisa tersendiri bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Saya akan kembali lagi untuk nanti memberikan review dari pertandingan antara Newcastle United versus Manchester United. No hate, only football. Salam sepak bola.